warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala hadiyalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Pertama-tama marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Dan tak lupa pula salawat serta salam kepada Ruh Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah Anda semua, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri masing-masing. Yang dimulai dari Ibu sendiri. Perkenalkan, nama Ibu Nadia Naswarahab, Ibu sebagai pemimpin kelompok pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, perkenalkan nama Anda semua beserta hewan kesukaannya yang dimulai dari sebelah kanan Ibu. Sarah, kucing. Sipa, bebek. Faisal Umar, burung. Sari, kelinci. Bulan, kupu. Geda, ayam. Baiklah anak-anak semuanya, kita memulai kegiatan bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini. Alangkah baiknya kita tahu pengertian dari bimbingan kelompok itu apa. Baiklah, bimbingan kelompok adalah suatu layanan yang diberikan kepada sekelompok individu untuk membahas permasalahan umum yang sedang hangat-hangatnya terjadi saat ini, yang berguna untuk menambah informasi bagi sekelompok individu. Contoh masalah umum yaitu pergaulan bebas, bully, narkoba, dan yang terakhir adalah tawuran. Selanjutnya, tujuan dari BKP ini adalah agar setiap anggota mampu berbicara di depan orang banyak, mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran, tanggapan, dan bertanggung jawab atas pendapat yang dikatakannya. Apakah Anda semua sudah menerima suasana kegiatan kita pada pagi hari ini? Sudah, Bu. Baiklah, apakah Anda tahu apa saja asas-asas yang ada dalam BKP? Saya, Bu. Ya, dipersilakan. Asas kerahasiaan, Bu. Ada lagi? Saya, Bu. Asas kesukarelaan. Ada lagi? Saya, Bu. Asas keterbukaan. Asas kerahasiaan. Baik, semua yang dikatakan Anda semuanya benar. Selanjutnya, apakah Anda semua sudah siap untuk mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini? Siap, Bu. Baiklah, Ibu sudah menetapkan topik yang akan kita bahas pada kegiatan PKP pada hari ini. Yang dimana topik yang akan kita bahas adalah tentang fenomena ikut-ikutan. Ada yang tahu apa itu fenomena ikut-ikutan? Saya, Bu. Ya. Fenomena ikut-ikutan adalah suatu keadaan individu yang mengikuti sifat, gaya, atau tren seseorang pada zaman sekarang, pada saat ini. Baik, ada lagi? Tidak, Bu. Baiklah, Ibu akan memperjelas apa itu fenomena ikut-ikutan. Yang dimana fenomena ikut-ikutan adalah fenomena psikologi seseorang cenderung mengikuti gaya, tren, sikap, perilaku sebagian orang karena orang tersebut turut melakukan hal yang sama. Singkatnya, fenomena ikut-ikutan ini adalah fenomena secara psikologi. Fenomena yang satu ini adalah bentuk bias kognitif yang mengakibatkan seseorang atau kelompok mengalami kesalahan dalam mengambil keputusan akibat adanya dorongan dari faktor eksternal maupun faktor internal. Adapun faktor penyebab terjadinya fenomena ikut-ikutan ini tadi sudah Ibu bilang ada faktor eksternal dan faktor internal. Dan di mana faktor eksternal adalah umumnya terjadi karena adanya dorongan dari lingkungan sekitar. Ada yang tahu contoh dari fenomena eksternal ini? Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada, selanjutnya faktor internal. Pemicu terjadinya hal ini yaitu dikarenakan banyak orang cenderung mudah terperdaya dengan perkataan orang lain. Pendapat tersebut ditelan secara mentah-mentah tanpa mencari tahu kebenaran informasi dari kebenaran informasi tersebut. Misalnya, seseorang yang membeli suatu produk hanya karena popularitas produk itu sedang naik di lingkungan sekitar. Apakah Anda tahu apa saja dampak negatif dan dampak positif dari fenomena ikut-ikutan ini? Apakah Anda semua dapat memberikan contoh negatif dari fenomena ikut-ikutan ini? Saya, Bu. Ya, dipersilakan contoh negatif dari fenomena ikut-ikutan.
ikut-ikutan ini, misalnya penyalahgunaan narkoba dan tindakan kriminal. Baik, bisa saja itu termasuk pada fenomena negatif, dampak negatif dari fenomena ikut-ikutan, karena bisa saja individu tersebut terikut-ikut dengan kawan-kawan di sekitarnya untuk melakukan tindakan tersebut, dan itu dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain, terutama orang tuanya. Ada lagi? Saya, Bu. Iya, dipersilakan. Jadi Bu, misal contoh dari dampak negatif fenomena ikut-ikutan itu seperti ada teman saya yang punya teman di sekolah. Jadi temannya ini memiliki ponsel terbaru dengan harga puluhan juta. Jadi dia berkeinginan mempunyai ponsel tersebut, tetapi dia tidak mampu, Bu, tidak mampu untuk membelinya. Jadi dia ingin melakukan pinjaman online atau pinjol. Itu termasuk kepada dampak negatif fenomena ikut-ikutan tersebut, karena ia memaksakan diri untuk sama seperti orang lain tanpa memikirkan ekonomi dia sama seperti kawan-kawan di lingkungan dia. Bisa saja seperti yang dikatakan Rifda, dia sudah melakukan pinjaman online. Seperti yang kita ketahui bahwa anak sekolah itu belum memiliki hak dan kewajibannya untuk mencari pinjaman online tersebut, karena dia akan merugikan orang tuanya, bisa saja orang-orang di sekitarnya. Ada lagi? Jika tidak ada, kita akan membahas tentang dampak positif dari fenomena ikut-ikutan ini. Ada yang tahu dampak positif dari fenomena ini? Saya, Bu. Ya, dipersilakan. Tetangga saya mau ikut pengajian bersama ibunya, terus dia melihat saya, terus dia ngajak saya untuk ikut ke pengajian tersebut. Baik, Asifa sudah menyampaikan contoh dampak positif dari fenomena ikut-ikutan ini. Itu memberikan dampak yang baik pada diri kita sendiri, juga pada orang lain, karena kita sudah mengikuti suatu pengajian yang dimana pengajian itu lebih dapat memberikan kita pemikiran yang positif dan lebih dekat kepada Yang Maha Kuasa. Ada lagi yang bisa memberikan dampak positif? Contohnya, Bu, seperti mengerjakan tugas sekolah. Ada sekelompok individu yang rajin mengerjakan tugas sekolahnya, dan ada seorang individu yang malas mengerjakan tugas sekolah, dan dia melihat teman-temannya yang lain mengerjakan tugas, dan itu menjadi dorongan untuk dirinya agar melaksanakan atau melakukan tugas sekolah tersebut. Baik, sudah dikatakan oleh Saryanti, itu termasuk pada fenomena ikut-ikutan yang berdampak positif, karena secara tidak langsung kawan-kawan dia itu sudah mengajak dia untuk melakukan dan mengerjakan tugas yang dikasih oleh gurunya. Apakah Anda semua ada yang ditanyakan lagi? Ya, dipersilakan. Jadi bagaimana mengatasi dampak-dampak negatif dari fenomena ikut-ikutan ini? Ada beberapa cara yang kita bisa melakukan agar terhindar dari dampak negatifnya. Tapi sebelum Ibu jelaskan, apakah Anda ada yang tahu? Tidak. Baiklah, jika tidak ada, Ibu akan memberikan 3 cara agar terhindar dari fenomena ikut-ikutan tersebut. Yang pertama, jangan mudah percaya terhadap saran dari orang lain. Pertimbangkan dengan matang dan lakukan evaluasi secara mandiri. Dan yang kedua, jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Pikirkan sejenak agar keputusan yang Anda ambil itu tidak mencelakakan diri Anda sendiri di kemudian hari. Dan yang ketiga, tidak memaksakan diri serta keadaan untuk mengikuti suatu kelompok. Pilihlah lingkungan serta kelompok yang memang sesuai dengan Anda, baik dari segi nilai yang dipegang serta pola perilaku yang ada. Sampai di sini, apakah Anda semua sudah paham tentang topik pembahasan kita pada hari ini? Sudah. Baiklah, sebelum kegiatan kita pada hari ini berakhir, alangkah baiknya Ibu memberikan kesempatan kepada Anda semua untuk memberikan pesan dan pesannya terhadap kegiatan kita pada pagi hari ini. Saya, Bu. Ya, dipersilakan. Jadi pesan dari pembahasan kita hari ini, saya dapat mengetahui apa itu fenomena ikut-ikutan, contoh negatif dan positif, beserta cara mengatasi fenomena ikut-ikutan ini, Bu. Betul, ada lagi? Bu, Ya, dipersilakan. pesan untuk kelompok ini, Bu, agar selalu akrab dan lebih aktif lagi supaya kelompok ini dari baik. Ya, terima kasih kepada
semua sudah waktunya untuk melakukan kegiatan kita pada pagi hari ini. Berasa kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Alangkah baiknya kita melafazkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.